Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Permatasari dengan nomor pokok mahasiswa 19 351 6516 506 dari kelas Komunikasi Antar Pribadi dan Antar Budaya Ruang 06 dengan dosen pengampu Ibu Siska Fitria, Eskom MSOS. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang identitas diri dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya yang merupakan bagian dari syarat untuk memenuhi RPS yang tertera untuk semester ini. Kemudian, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan bahwa terdapat 4 sub yang akan saya paparkan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian identitas diri, yang kedua proses pembentukan identitas diri, yang ketiga macam-macam konsep diri yaitu positif dan negatif, dan yang terakhir pengertian identitas sosial dan budaya. Sub-sub ini terdapat di dalam RPS mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. Identitas diri adalah proses menjadi seseorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. Ini merupakan pengertian identitas diri dari Papalia tahun 2008. Dalam pengertian ini, kita ambil kesimpulan bahwa identitas diri merupakan sebuah proses untuk menjadi seseorang individu dengan peran penting tertentu dalam hidupnya. Jadi dalam hidup setiap individu terdapat peran-peran penting yang menjadi identitas diri bagi diri individu itu tersebut. Kemudian terdapat pula menurut Erikson, identitas diri berarti perasaan dapat berfungsi sebagai seseorang yang berdiri sendiri tetapi yang berhubungan erat dengan orang lain. Jadi ini berarti menjadi seseorang dari kelompok tetapi sekaligus memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan kelompok yang merupakan kekhususan dari individu tersebut. Jadi misalnya kalau kita terdapat dalam suatu kelompok, kita memiliki identitas dan ciri tersendiri yang berbeda dengan kelompok yang lain, berbeda dengan individu yang lain. Kemudian, identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri yang berbeda dengan orang lain. Memiliki keyakinan yang relatif stabil serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Identitas diri dapat berisi atribut fisik atau keyakinan atau tujuan, bisa harapan juga, dan prinsip moral serta gaya sosial. Jadi, identitas diri ini dapat berupa yang saya sebutkan tadi, bisa atribut fisik, bisa keyakinan, tujuan, harapan, prinsip atau moral dan gaya sosial. Jadi, yang saya sebutkan tadi itu bisa saja menjadi identitas diri dan keunikan tersendiri bagi orang-orang tertentu. Kemudian materi sub yang kedua, proses pembentukan identitas diri. Menurut Marcia dalam Satrok 2003, pembentukan identitas diri diawali oleh munculnya ketertarikan atau attachment, perkembangan suatu pemikiran mengenai diri, dan pemikiran mengenai hidup di masa tua. Jadi identitas diri ini terbentuk oleh adanya ketertarikan atau pengembangan suatu pemikiran mengenai diri sendiri dan pemikiran mengenai hidup di masa tua nanti. Menurut Marcia pula, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan identitas diri seseorang. Yang pertama,
tingkat identifikasi dengan orang tua sebelum dan selama masa remaja. Yang kedua, gaya pengasuh orang tua. Pengasuhan orang tua ini sangat berarti dalam pembentukan identitas diri seorang anak atau seseorang individu. Kemudian yang ketiga, adanya figur yang menjadi model. Figur yang menjadi model ini akan menjadikan kita pula bagaimana kita membentuk identitas diri kita untuk menjadi figur-figur tertentu. Kemudian yang keempat, harapan sosial tentang pilihan identitas yang terdapat dalam keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Kemudian yang kelima, tingkat keterbukaan individu terhadap berbagai atau alternatif identitas. Kemudian yang terakhir, tingkat kepribadian pada masa pra-adolescence yang memberikan sebuah landasan yang cocok untuk mengatasi identitas. Setelah saya menjelaskan apa saja menurut Marcia tadi, kemudian kita masuk pada sub macam-macam konsep diri. Konsep diri ini umumnya terdapat dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri yang negatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konsep diri. Konsep diri adalah cara pandang atau penilaian individu terhadap diri sendiri, baik bersifat fisik, sosial, maupun psikologis, yang didapat dari hasil interaksi dengan orang lain, serta pengalaman-pengalaman yang dilalui semasa hidupnya. Kita masuk pada konsep diri negatif dan positif. Konsep diri yang positif merupakan individu yang tahu betul siapa dirinya, sehingga dirinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam dirinya tersebut. Orang yang memiliki konsep diri yang positif juga sering mengevaluasi terhadap dirinya agar bisa menjadi lebih positif, serta ia mampu merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas. Sedangkan orang yang memiliki konsep diri negatif, yaitu biasanya ia selalu memandang negatif apapun yang ia alami. Ia yang ketika menerima informasi tentang dirinya, maka ia akan berpikiran negatif dan pasti menjadi kecemasan, menjadi rasa ancaman terhadap dirinya sendiri. Berarti orang yang memiliki konsep diri negatif selalu berpikiran negatif terhadap apapun yang terjadi kepada dirinya nanti. Berbeda dengan orang yang memiliki konsep diri yang positif. Ia selalu berpikir positif tentang dirinya dan ingin berkembang untuk maju. Kemudian kita masuk pada sub yang terakhir, pengertian identitas sosial dan budaya. Identitas sosial merupakan hasil dari identifikasi diri oleh orang lain dan merupakan suatu identifikasi yang disetujui atau diberikan seseorang pelaku sosial atau social actor kepada seseorang individu. Ini merupakan pendapat dari tokoh Rumens pada tahun 1993. Kemudian, identitas sosial merupakan suatu pengetahuan dan pengakuan diri individu sebagai anggota suatu kelompok serta pengakuan kelompok kepada individu tersebut sebagai anggotanya. Ini merupakan pendapat oleh Giles dan Johnson pada tahun 1987. Identitas sosial dapat meliputi antara lain religi, etnis, suku bangsa, dan kelas sosial. Kemudian, pengertian dari identitas budaya. Identitas budaya merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki seseorang dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, dan nilai-nilai. Ini merupakan pendapat dari Dorais pada tahun 1988. Jadi,
Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika terdapat kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.